Anna dan Elsa adalah dua saudara perempuan yang tinggal di sebuah desa di pinggir hutan. Mereka sangat suka bermain bersama di hutan, tetapi mereka dilarang untuk masuk ke bagian hutan yang disebut hutan terlarang. Konon, di sana ada banyak bahaya dan rahasia yang tidak boleh diketahui oleh siapapun. Suatu hari, ketika mereka sedang bermain di hutan, mereka menemukan sebuah peta yang menunjukkan jalan menuju hutan terlarang. Mereka penasaran dengan apa yang ada di sana dan memutuskan untuk mengikuti peta tersebut. Mereka berjanji untuk tidak memberitahu orang tua mereka dan berangkat dengan membawa bekal dan peralatan. Setelah berjalan beberapa lama, mereka sampai di pintu masuk hutan terlarang. Pintu tersebut terbuat dari kayu dan besi dan ditutup dengan rantai dan gembok. Di atas pintu tersebut, ada sebuah tulisan yang berbunyi, "Hanya yang berani dan bijaksana yang boleh masuk." Anna dan Elsa merasa tertantang oleh tulisan tersebut dan mencoba untuk membuka pintu tersebut. Mereka menemukan bahwa gembok tersebut memiliki sebuah teka-teki yang harus dipecahkan. Teka-teki tersebut berbunyi, "Aku adalah sesuatu yang bisa berubah-ubah bentuknya, tetapi tetap memiliki volume yang sama. Aku bisa menjadi padat, cair, atau gas. Aku bisa membeku, mencair, atau menguap. Aku bisa membersihkan, menghidupkan, atau menghancurkan. Apakah aku?" Anna dan Elsa berpikir keras untuk menjawab teka-teki tersebut. Mereka mencoba berbagai kemungkinan, seperti tanah, api, angin, dan lain-lain, tetapi tidak ada yang cocok. Akhirnya, mereka teringat dengan sesuatu yang sering mereka lihat di hutan, yaitu air. Mereka yakin bahwa air adalah jawaban yang tepat, dan mengucapkannya dengan lantang, "Air." Tiba-tiba, gembok tersebut terbuka dengan sendirinya, dan pintu tersebut terbuka lebar. Anna dan Elsa merasa senang dan lega, dan segera masuk ke dalam hutan terlarang. Mereka tidak tahu bahwa di balik pintu tersebut ada sebuah petualangan yang penuh dengan misteri dan bahaya yang menanti mereka. Anna dan Elsa melangkah masuk ke dalam hutan terlarang dengan hati-hati. Mereka merasa ada sesuatu yang aneh dengan hutan tersebut. Pohon-pohonnya tampak lebih tinggi dan rapat, daun-daunnya berwarna gelap, dan suaranya lebih hening. Mereka tidak melihat satupun binatang atau burung di sana. Mereka mengeluarkan peta yang mereka temukan dan mencoba untuk mengikuti arah yang ditunjukkan. Peta tersebut menunjukkan bahwa ada sebuah tempat rahasia di tengah hutan terlarang yang ditandai dengan sebuah simbol berbentuk bintang. Mereka penasaran dengan apa yang ada di tempat tersebut dan berharap bisa menemukan jawaban dari misteri hutan terlarang. Setelah berjalan beberapa saat, mereka tiba di sebuah sungai yang mengalir di tengah hutan. Sungai tersebut tampak sangat jernih dan bersih, tetapi juga sangat dalam dan deras. Mereka tidak bisa melihat dasar sungai tersebut, dan tidak ada jembatan atau perahu yang bisa mereka gunakan untuk menyeberang. Mereka mencari-cari cara untuk menyeberangi sungai tersebut, tetapi tidak menemukan apapun. Mereka mulai merasa putus asa dan berpikir bahwa mereka harus kembali ke desa, tetapi tiba-tiba mereka mendengar sebuah suara yang lembut dan merdu yang berasal dari sungai tersebut. "Siapa kalian dan apa yang kalian cari di sini?" Anna dan Elsa terkejut dan mencari sumber suara tersebut. Mereka melihat sebuah sosok yang muncul dari permukaan sungai. Sosok tersebut tampak seperti seorang gadis, tetapi memiliki kulit yang berwarna biru, rambut yang berwarna putih, dan ekor yang berwarna hijau. Sosok tersebut adalah seorang putri duyung. "Kami adalah Anna dan Elsa. Kami datang dari desa di pinggir hutan. Kami menemukan sebuah peta yang menunjukkan jalan menuju hutan terlarang, dan kami ingin tahu apa yang ada di sana. Siapa kamu, dan apa yang kamu lakukan di sini?" Jawab Anna dengan sopan. "Aku adalah Lila. Aku adalah putri duyung yang menjaga sungai ini. Aku tinggal di sini bersama keluargaku dan teman-temanku. Aku jarang melihat manusia di sini, apalagi anak-anak. Apa kalian tidak tahu bahwa hutan terlarang adalah tempat yang berbahaya dan dilarang untuk dimasuki?" Tanya Lila dengan. "Kami tahu, tetapi kami sangat penasaran dengan apa yang ada di sini. Kami tidak berniat untuk mengganggu atau merusak apapun. Kami hanya ingin melihat-lihat sebentar dan kemudian kembali ke desa. Tolong bantu kami untuk menyeberangi sungai ini. Kami akan berterima kasih padamu." Pinta Elsa dengan manis. Lila tampak ragu, tetapi juga merasa kasihan dengan Anna dan Elsa. Ia melihat bahwa mereka adalah anak-anak yang polos dan baik hati,
dan tidak memiliki niat jahat, ia juga merasa tertarik dengan peta yang mereka bawa dan ingin tahu apa yang ada di tempat rahasia tersebut. Baiklah, aku akan membantu kalian. Tetapi kalian harus berjanji untuk tidak memberitahu siapapun tentang aku dan sungai ini. Ini adalah rahasia yang harus dijaga dengan baik. Juga, kalian harus berhati-hati dengan apa yang kalian temukan di hutan terlarang. Ada banyak hal yang tidak kalian ketahui dan bisa membahayakan kalian, kata Lila dengan serius. Kami berjanji, kami tidak akan memberitahu siapapun tentang kamu dan sungai ini. Kami juga akan berhati-hati dengan apa yang kami temukan di hutan terlarang. Terima kasih, Lila, kamu sangat baik, ucap Anna dan Elsa dengan senang. Lila tersenyum dan mengajak Anna dan Elsa untuk naik ke punggungnya. Ia kemudian berenang dengan cepat dan membawa mereka menyeberangi sungai tersebut. Setelah sampai di seberang, ia meletakkan mereka di darat dan berpamitan dengan mereka. Selamat jalan, Anna dan Elsa, semoga kalian menemukan apa yang kalian cari. Jangan lupa untuk kembali sebelum gelap dan hati-hati di jalan. Sampai jumpa lagi, kata Lila dengan ramah. Selamat tinggal, Lila, terima kasih atas bantuanmu. Semoga kita bisa bertemu lagi. Sampai jumpa lagi, balas Anna dan Elsa dengan hangat. Mereka melambaikan tangan kepada Lila, yang kemudian menyelam kembali ke sungai. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan mereka, dengan harapan dan rasa penasaran yang semakin besar. Anna dan Elsa melanjutkan perjalanan mereka, dengan mengikuti peta yang mereka bawa. Mereka melihat bahwa mereka semakin mendekati tempat rahasia, yang ditandai dengan simbol bintang. Mereka merasa semakin penasaran, dan bersemangat, tetapi juga semakin waspada dan berhati-hati. Setelah berjalan beberapa saat, mereka tiba di sebuah padang rumput yang luas dan hijau. Padang rumput tersebut tampak sangat indah dan damai, dengan bunga-bunga yang berwarna-warni dan kupu-kupu yang berterbangan. Mereka merasa lega dan senang, dan berpikir bahwa mereka telah keluar dari hutan terlarang. Tetapi, ketika mereka melihat peta mereka terkejut. Mereka ternyata masih berada di dalam hutan terlarang, dan padang rumput tersebut adalah tempat rahasia yang mereka cari. Mereka tidak mengerti bagaimana hal itu bisa terjadi dan apa yang ada di sana. Mereka mencoba untuk mencari tanda-tanda atau petunjuk yang bisa menjelaskan misteri tersebut, tetapi tidak menemukan apapun. Padang rumput tersebut tampak kosong dan sepi, tanpa ada orang atau binatang yang terlihat. Mereka hanya mendengar suara angin yang berhembus dan burung yang berkicau. Mereka mulai merasa bingung dan kecewa, dan berpikir bahwa mereka telah sia-sia berusaha untuk sampai ke sana. Mereka berpikir bahwa mungkin peta tersebut adalah palsu, atau hanya sebuah lelucon yang tidak lucu. Mereka berpikir untuk kembali ke desa dan melupakan semua yang telah terjadi. Tetapi, sebelum mereka berbalik dan pergi, mereka melihat sesuatu yang menarik perhatian mereka. Di tengah padang rumput tersebut, ada sebuah batu besar yang berbentuk bulat. Batu tersebut tampak berbeda dari batu-batu lainnya, karena memiliki warna yang lebih terang dan permukaan yang lebih halus. Di atas batu tersebut, ada sebuah lubang kecil yang berbentuk bintang, yang sama dengan simbol di peta mereka. Anna dan Elsa merasa heran, dan mendekati batu tersebut. Mereka melihat bahwa lubang kecil tersebut tampak cukup dalam, dan tidak bisa dilihat apa yang ada di dalamnya. Mereka merasa ada sesuatu yang penting dan rahasia yang disembunyikan di dalam lubang tersebut, dan ingin tahu apa itu. Mereka mencoba untuk memasukkan jari atau tongkat ke dalam lubang tersebut, tetapi tidak berhasil. Lubang tersebut terlalu sempit dan dalam, dan tidak bisa dimasuki oleh apapun. Mereka berpikir bahwa mungkin ada kunci atau alat khusus yang bisa membuka lubang tersebut. Tetapi mereka tidak tahu di mana mencarinya. Mereka mulai merasa frustasi dan hampir menyerah. Tetapi, tiba-tiba, mereka mendengar sebuah suara yang keras dan menggelegar yang berasal dari balik batu tersebut. Suara tersebut seperti suara guntur, tetapi juga seperti suara binatang yang menaung. Siapa yang berani mengganggu tidurku? Anna dan Elsa terkejut dan melihat ke arah suara tersebut. Mereka melihat sebuah sosok yang muncul dari balik batu tersebut. Sosok tersebut adalah seekor singa raksasa yang memiliki bulu yang berwarna emas, mata yang berwarna merah, dan cakar yang berwarna hitam. Singa tersebut tampak sangat marah dan menakutkan, dan menatap Anna dan Elsa dengan tatapan yang tajam. Anna dan Elsa merasa ketakutan dan berlari menjauh dari singa tersebut. Mereka berpikir
bahwa singa tersebut adalah penjaga dari hutan terlarang dan ingin membunuh mereka. Mereka berpikir bahwa mereka telah membuat kesalahan besar dan menyesali keputusan mereka untuk masuk ke hutan terlarang.